Halo Halo teman-teman, teman-teman, aku Sadul Amur. dan aku Jati Pitutur. Kami ini tokoh wayang Gedhog Madura. Wayang Gedhog, kok nggak populer amat namanya? Nah, itu Mur. Jangan kamu kira wayang itu cuma Purwa saja. Nusantara ini kaya loh. Ada banyak macam dan jenis wayang yang hidup dan tersebar di persada Nusantara ini. Emang ada apa saja sih, Tor? Ada wayang Purwa, wayang Madya, wayang Gedhog, wayang Klithik, dan masih banyak lagi Mur. Itu untuk yang berbentuk wayang kulit saja loh Mur. Kalau yang berbentuk kayu juga masih banyak lagi. Wede, memang wayang Purwa lebih populer ya sepertinya. Nah, untuk kali ini kita akan melihat lebih dekat Mur. Salah satu khasanah wayang Nusantara yaitu wayang Gedhog Madura yang sampai saat ini belum terlacak bentuk pertunjukannya Mur. Boneka wayangnya pun di Indonesia hanya ada di beberapa tempat seperti Keraton Kasunanan Surakarta, Museum Radya Pustaka, dan Gedung Negara Yogyakarta saja Mur. Wayang Gedhog yang ada di Surakarta itu menceritakan cerita-cerita yang bersumber dari Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri, Jenggolo, Ngurawan, Singosari. Kediri sekarang masih tetap Kediri. Ngurawan itu Madiun. Singosari masih Singosari, gitu. Dan Jenggolonya itu Malang. Itu. Jadi 4 kerajaan yang menjadi sumber dari cerita wayang Gedhog. Dan Gedhog ini adanya koleksi wayang itu cuma di Istana Kasunanan Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Di luar itu kalau ada cuma 1-2 dan tidak lengkap. Perangkatnya lengkap adalah di keraton. Itu pun sekarang itu wayang Gedhog itu menjadi jenis wayang yang langka, Mas. Artinya abdi dalam-dalamnya sudah langka. Pemahaman lakon, gending, sastra pedalangan juga harus dikuasai, dan dalang wayang Gedhog itu harus menguasai denah keraton, karena yang diceritakan itu sentral dari keraton Kasunanan. Itu. Gedhog itu bisa berarti dari kata kedok, bisa yang artinya topeng, dari wayang topeng. Gedhog itu juga berarti batas, ya. Jadi kalau wayang itu kan dirunutnya kan Purwa, Madya, Gedhog, Klithik, dan seterusnya. Purwa itu jelas dari wayang yang awal, yaitu terdiri Mahabharata dan Ramayana. Madya itu setelah Pandawa. Setelah Pandawa yaitu pada zaman turune Angkasaya Parikesit itu sampai Pajajaran. Nah, kemudian disambung untuk ke Jawa Timur itu. Kemudian yang terakhir adalah wayang Wasono, itu Klithik, cerita Majapahit. Yang membedakan jelas bentuk. Gedhog itu ini. Jadi bagian atas seperti ini, seperti Arjuna, ya ini panci. Tapi bagian bawahnya ini lampet. Dengan lampet, ada guru. Untuk tokoh-tokoh kaku. Sebagian besar seperti ini. Termasuk ini yang bentuk pantian juga lampet. Ini pantian, Pati Kudonoarso, ini panci, dan ini punggowo. Sol-solnya juga rampet. Pakai duo. Nah, irananya sudah pakai kanigoro,
yang ini pakai tekes, ya toh? Yang ini tersemalan. Wah, nambah wawasan nih kita Tur. Aku baru tahu kalau wayang gedok itu berkisah mengenai Panji. Dan kamu tahu nggak, Mur? Kalau kisah Panji itu adalah cerita otentik Nusantara. Jika kita mengenal Mahabharata dan Ramayana, itu cerita saduran dari India. Bisa dikatakan ini adalah titik awal masyarakat Nusantara pada waktu itu untuk mengenal jati dirinya. Betul. Ya, saya dulu akhir tahun 90-an kira-kira saya mulai tertarik dengan Panji lewat relief-relief di candi-candi di Jawa Timur. Terus agak lama meneliti, melihat figur yang bertopi. Waktu itu saya sudah langsung tahu, oh itu yang bertopi, tidak hanya Panji. Saya sangat tertarik dan keliling-keliling ke candi-candi di Jawa Timur dan bikin semacam inventarisasi di mana ada relief dengan figur yang bertopi, dan saya menemukan ada sebagian karakter figur yang bertopi dari rakyat, dari pengabdi, pokoknya dari masyarakat rendah. Kemudian ada bangsawan dan ada Panji. Jadi secara pendek saja, pas hari ini tadi saya memberi seminar, tidak semua figur yang bertopi adalah Panji. Itu penting, karena selama penelitian saya, selama penerbitan buku saya, ada buku namanya Menelusuri Figur Bertopi, dan ada buku Menelusuri Panji di Candi-Candi. Dua-duanya isinya sama, hanya covernya dan judul bukunya beda. Dalam buku-buku itu memang saya membedakan, ada yang bertopi bukan Panji dan ada Panji. Tapi sering itu agak dicampurkan oleh pembaca. Pokoknya saya fokus pada Panji, itu betul. Dan ternyata Panji adalah suatu figur mitologis dalam banyak cerita Panji. Namanya Panji Asmaropangun, Panji Jayakusuma, Panji Ngronakung, banyak versi. Dan tidak pernah ada nama penulisnya, tidak ada penyair yang disebut. Dan ternyata cerita-cerita sudah sangat populer pada zaman Majapahit sehingga digambarkan dalam banyak candi di Jawa Timur. Nah, itu menarik karena cerita Panji termasuk sastra folklore. Dan itu yang menarik bahwa cerita folklore malah dimasukkan dalam candi yang sakral. Misalnya di Candi Panataran ada 3 halaman. Di halaman pertama ada versi cerita Panji di Teras Pendopo namanya. Kemudian ada halaman kedua, halaman ketiga. Di dalam halaman ketiga ada candi induknya. Di sana hanya ada Ramayana. Ramayana dan Krishnayana kawin. Cerita Panji tidak pernah ada dalam bagian induk suatu candi, hanya selalu di depan atau di bawah di kaki candi. Berarti Panji dalam sastra, Panji dalam relief selalu berkaitan dengan dunia manusiawi, dunia orang sederhana. Walaupun kawin dengan Rama atau Arjuna juga, mereka termasuk dunia sakral. Dan karakter itu masih diteruskan sampai akhirnya tidak hanya ada relief, tapi ada seni pertunjukan seperti wayang gedok yang akhirnya berkembang, atau wayang beber, atau wayang topeng. Di sana Panji selalu adalah seorang tokoh yang berkaitan dengan rakyat, bukan itu Rama atau Hanuman, tapi selalu bersikap sederhana. Sehingga lama diperkembangkan cerita itu dan dalam banyak versi, karena ternyata kalau ada cerita rakyat selalu ada banyak variasi. Sehingga ada banyak variasi.
yang mungkin di Malang beda dengan Kediri dan mungkin beda dengan Madura. Saya sendiri belum tahu tentang Madura, tapi ternyata di sana ada juga warisan Panji. Nah, itu yang menarik, itu hanya di Jawa muncul Panji. Sebelumnya di Jawa Tengah yang masih ada banyak kaitan dengan India, di sana juga ternyata belum ada. Pokoknya kita tidak punya bukti, tapi menjadi sangat menonjol di Jawa Timur yang zaman Majapahit atau sudah sebelumnya. Berarti itu ada kearifan lokal Jawa Timur dan kejawaan. Sebelumnya masih banyak kaitan dengan India, tapi terus baru zaman periode Jawa Timur muncul karakter baru, karakter sendiri, yaitu kejawaan. Itu khas Panji. Nah, itu harus dititik beratkan bahwa itu sampai saat ini masih hidup terus sebagai bentuk atau penjelmaan Panji, tradisinya, budayanya yang masih hidup dan baru sekarang zaman ini hidup kembali karena lama-lama dilupakan. Waktu saya mulai menelitinya, sudah ada beberapa orang yang juga sudah mau merevitalisasikannya. Kami sangat saling mendukung dan akhirnya lama-lama ya sekarang sudah sangat terkenal. Wah, pada akhirnya juga jadi jelas mengapa di Jawa Timur sendiri juga banyak kesenian yang berlatarkan cerita Panji ya, Tur. Betul. Terus kalau wayang gedok atau Panji yang hidup di Madura sendiri bagaimana? Nah, itu yang masih menjadi misteri, Mur. Tapi kita kulik pelan-pelan ya, Mur. Kita akan gali lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang bagaimana wayang gedok di Madura, Mur. Jadi wayang gedok Madura paling tidak ada sekitar 3 subgaya. Subgaya yang pertama seperti yang kita bisa saksikan itu seperti yang ada di Museum Raja Pustaka dan Keraton Surakarta. Ciri-cirinya apa? Ukurannya itu nyaris sebesar wayang purwo normal kayak Surakarta. Kemudian tatahannya halus, proporsi tubuhnya itu langsing-langsing. Itu yang diperkirakan dibawa dari Madura, dalam hal ini Sampang, pada waktu pernikahan Sri Susuhunan Pakubuwono yang keempat dengan salah satu dari putri Madura tersebut. Nah, itu yang Raden Ajeng Handoyo atau yang Sakaptina. Kemudian yang kedua itu adalah gaya Bangkalan. Tata sunggingnya lebih sederhana, ukurannya lebih pendek-pendek, dan kemudian proporsi badannya itu lebih gemuk. Jadi cenderung seperti wayang Jawa Timur yang sudah pedalaman. Itu sekarang lebih banyak tersimpan di luar negeri, khususnya di Yale University. Kemudian ada juga beberapa wayang gedok gaya Bangkalan yang disimpan di Metropolitan Museum of Art, New York. Ada juga beberapa yang masih tersimpan dan tersebar di beberapa museum Eropa. Menariknya, sebagian wayang gedok yang gaya Bangkalan ini ada yang pelemahannya bertuliskan aksara Cina, sehingga ada sinyalemen atau pertanda bahwa tidak hanya bangsawan atau raja-raja saja yang menggunakan, tapi juga para saudagar. Sementara bentuk yang ketiga adalah yang Kitang Kencanan. Yang Kitang Kencanan ini relatif masih lengkap karena ditemukan dalam kondisi satu kotak nyaris utuh di Gedung Negara atau Gedung Agung Yogyakarta. Kita belum sampai kepada kesimpulan akhir tentang gaya manakah itu, tapi pada intinya bahwa wayang gedok yang versi ketiga ini juga memiliki proporsi yang langsing, ukirannya halus walaupun ukurannya agak kecil dibandingkan wayang gedok lainnya di Madura.
sejauh ini memang belum ada literatur atau sumber-sumber tertentu yang secara eksplisit menyebutkan tentang keberadaan wayang gedog di Madura, kapan dia mulai masuk dan kapan dia berkembang. Akan tetapi yang pasti bahwa Madura mulai dari abad ke-15 sampai ke-16 Masehi adalah bagian dari jaringan pesisir yang sangat luas yang merupakan hub atau penghubung antara Bali, Jawa, dan kepulauan-kepulauan Nusantara yang lainnya. Maka tidak heran kalau ragam bentuk wayang, kemudian repertoar lakon yang berkembang, dan kemudian perbendaharaan gending dan lain sebagainya bisa ada kemiripan antara Madura, pesisir utara Jawa Timur atau Gresik sampai ke Cirebon. Kalau ke timur bisa sampai ke Bali dan Nusa Tenggara Barat. Secara historis, wayang kulit dengan cerita Panji mulai muncul kira-kira abad ke-14 atau ke-15 Masehi. Jadi umurnya nyaris sama dengan candi-candi yang memuat relief Panji, diberi gambar, sewa kelir, gajah mungkur, dan sebagainya. Dalam sejarah Bali dinyatakan bahwa ketika Raja Panji Sakti dari Buleleng merebut Belambangan pada tahun 1698, sebagai bukti kemenangan perangnya, ia membawa seperangkat wayang kulit Panji ke Bali beserta dalangnya. Wayang kulit Panji itu kini dikenal dengan nama wayang gabuh karena dianggap cerita yang dibawakan sama dengan cerita gabuh atau drama tari dengan repertoar lakon Panji yang berkembang di Bali. Adapun laporan tentang keberadaan wayang gedog atau wayang bercerita Panji di wilayah sekitar Madura juga bisa kita temukan dalam laporan Cornets de Groot pada tahun 1822. Dalam laporannya, Cornets de Groot menyatakan bahwa di daerah Gresik pada tahun 1820-an sudah ada wayang gedog yang diiringi dengan gamelan pelok. Sementara kalau wayang Purwo diiringi dengan gamelan slendro. Selain itu, pada tahun 1816 ketika Thomas Stamford Raffles menulis buku yang terkenal sampai sekarang dengan judul The History of Java, salah satu informannya, Panembahan Notokusumo atau Panembahan Sumenep, memberikan input yang cukup banyak tentang cerita Panji yang ia ketahui. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa berkat adanya jaring-jaring kebudayaan Nusantara yang berbasiskan pesisir, keberadaan wayang gedog di Madura sedikit banyak sudah bisa terlacak dari adanya rumpun-rumpun wayang Panji di daerah lain yang merupakan bagian dari jejaring tersebut. Di sisi lain, tulisan Panembahan Notokusumo yang kemudian diadaptasi atau dimuat oleh Raffles juga menjadi bukti kepada kita bahwa bangsawan Madura pada saat itu sudah mengenal keberadaan cerita Panji. Jadi kira-kira walaupun belum ada sejarah tertulis yang eksplisit menyebutkan sejak kapan wayang gedog Madura itu ada, tapi bukti-bukti arkeologis, kesusastraan, dan lain sebagainya kiranya dapat memperkirakan atau memprediksi awal mula persebaran cerita Panji, yaitu dari periode sekitar abad 15 sampai abad ke-19 Masehi. Wayang gedog gaya Madura yang paling populer dan kita jadikan spesimen atau contoh artefak yang dikenal sampai sekarang adalah wayang gedog Madura yang tersimpan di Keraton Surakarta dan di Museum Radya Pustaka Surakarta. Wayang-wayang ini memiliki angka tahun 1730 Jawa
atau kira-kira bertepatan dengan sekitar tahun 1800 Masehi. Jadi pada era Pakubuwono keempat. Pada waktu masa pemerintahan Pakubuwono keempat, karena sesudah ada perjanjian Giyanti, ada semacam larangan untuk saling menikah antara bangsawan Surakarta dan Yogyakarta untuk menjaga kestabilan suksesi. Maka Pakubuwono IV memutuskan untuk mengambil permaisuri dari Madura. Dan tidak cuma satu permaisuri, Pakubuwono IV memiliki 2 permaisuri yang berasal dari Madura. Pernikahan tersebut tentunya bukan hanya membawa dampak politis, yakni dekatnya Surakarta dengan Madura yang merupakan salah satu kekuatan militer yang besar pada saat itu. Di satu sisi yang lain, kedekatan Keraton Surakarta dengan Madura juga membawa dampak-dampak kebudayaan. Ada yang berlangsung dengan cara memindahkan artefaknya, ada juga yang berlangsung dengan cara mengubah kembali. Ada juga yang berlangsung dengan inovasi atau penemuan baru. Untuk yang membawa artefak sampai ke Surakarta, contohnya adalah wayang gedhog tersebut dengan gaya sungging asli Madura, khususnya gaya Sumenep atau gaya Sampang yang memang lebih halus, kemudian wayangnya langsing, tinggi. Ada juga yang merupakan adaptasi, misalkan tari-tarian Madura yang kemudian dijadikan Jawa seperti Lampung. Ada juga ciptaan-ciptaan baru, misalkan Srimpi Ludiro Madu. Ludiro Madu dari kata-kata Ludiro Maduro atau darah Madura, sebagai pengingat bahwa raja-raja Keraton Surakarta mulai dari era Pakubuwono III sampai seketurunannya itu masih memiliki darah Madura. Kok semakin ke sini, semakin ke sana ya, Tur? Nah kan, semakin asik kan? Semakin mumet. Anu, asik deng. Kalau begitu, kita harus ke Madura ini. Pasti di sana ada info-info menarik mengenai misteri wayang gedhog Madura ini. Betul.